5, 4, 3, 2, 1, close the door. You know what, gue tuh harus selalu terima kasih sama lu karena mungkin buat banyak yang nggak tahu, Adira itu setiap kali ke podcast kita itu langsung dari Bandung ke sini podcast pulang Ki. I really appreciate that. Tapi udah deket kok. Udah berapa jam? Udah deket. Berapa jam? 2 jaman lah sekarang ya. Kalau sekarang karena sepi ya jalanan. Tapi 2,5 jam lah kira-kira. Tapi memang Adira itu dibutuhkan di sini. Jadi berapa lama sekali itu harus ada Adira untuk mencerahkan. Gitu ya. Iya, apalagi COVID nggak selesai. Langsung aja bro ya. Iya, oke. Banyak orang yang belum pernah lah pasti gini. Ada orang yang temennya kena COVID, terus dia baru ketemu minggu lalu gitu misalnya. Terus tiba-tiba dia merasa meriang-meriang sendiri. Iya, otomatis. Iya kan, iya. merasa badan nggak enak, badan naik. Nah, iya. artinya bisa saja gejala COVID atau apapun penyakitnya, kita nggak usah bicara COVID. Artinya gejala penyakit seperti meriang, bersin-bersin dan sebagainya ditimbulkan karena rasa takut. Oh iya, betul. Bisa dong, bisa. Jadi ada sesuatu yang kosong, tapi kita yakini bahwa itu memberikan kekuatan kepada kita. Akhirnya ternyata kita malah jadi beneran kuat. Itu yang disebut namanya placebo. Paham ya berarti? Ya oke, seperti dokter yang memberikan suntikan vitamin, sugar pill, but they think it is a drug, so you feel good. Feel good. Itu namanya placebo. Nah placebo itu kalau seandainya di ujung titik kanan atau kiri, berarti di ujungnya berarti kalau ada gelap, ada terang, ada tinggi, ada rendah. Ada placebo berarti ada nocebo, brother. Pernah dengar ya nocebo ya? Belum pernah gue. Nocebo adalah sama juga kebalikan. Sesuatu yang kita yakini. Oke, nocebo is basically lawannya sugar pill ya? Iya betul, sama. Jadi kalau sugar pill itu bisa, sesuatu yang kosong itu bisa membuat kita jadi kuat. Kalau nocebo itu adalah sesuatu yang kosong tapi membuat kita jadi lemah. Oke, contohnya saya bisa gini, kalau orang bodohnya aja. Contohnya misalnya vonis dukun, brother. Vonis dukun. Paham ya, bro? Contohnya misalnya gitu ya. Ancaman lah ya. Iya, ancaman nah, ya. Mungkin kalau berarti pernah dengar. Mungkin pernah dengar ada satu namanya Dr. Christian Northrup ya. Dia pernah bercerita seperti ini, tapi ceritanya kurang lebih sebenarnya konsepnya sebenarnya nocebo juga berarti. Jadi suatu ketika dia kan tinggal di pantai, dekat pantai gitu. Jadi senang kan tanning dan sebagainya. Nah, waktu itu dia beli satu tanning lotion yang baru gitu, keluaran baru gitu. Habis itu dia pakai enak gitu. Nah nggak sengaja waktu dia pakai itu nggak sengaja mungkin kecolok ke matanya. Akhirnya matanya iritasi. Nah iritasinya disebabkan karena si tanning lotion itu. Nah tanning lotion itu lalu iritasinya itu dia berusaha untuk bersihin terus tapi tetap aja terus bisa sampai berhari-hari terus matanya merah gitu. Nah jadi ada satu trauma sedikit dengan itu. Nah habis itu mungkin pokoknya singkat cerita pokoknya udah sembuh selesai. Nah sebulan kemudian dia nggak sengaja di pantai yang sama berpapasan dengan orang yang kebetulan memakai tanning lotion yang sama. Dia cuma mencium aja tiba-tiba matanya diiritasi, brother. Paham nggak brother maksudnya? Gini. Nah itu yang disebut namanya nocebo gitu. Gini. Gue paham maksud lo. Gue percaya dan gue paham. Tapi mungkin orang akan bertanya, nih buat yang paham-paham aja nih ya, karena kalau Adira yang ngomong itu, saya yakin tidak semua orang paham, karena Adira kan kalau ngomong penuh dengan perumpamaan. Gini, apakah iya, gue mewakilkan mereka, apakah iya hal tersebut atau apapun secara psikologi yang kita dapatkan dan kita percayai bisa menjadikan itu sebuah kenyataan kalau itu negatif. Pengertiannya gini. Iya, bisa, betul. Mau langsung dijawab ya. Bisa. Betul. Betul. Karena gini, gimana ngomongnya? Gini, bicaralah vonis dukun. Kalau ada orang ketemu dengan Anda, lalu orang itu mengatakan, lu tau nggak, lu disantet sama dukun, gue kenal banget dukunnya ini, dia masukin paku ke perut lu, gini. Orang itu bisa meninggal karena hal tersebut, because they believe it is true. Jadi artinya badan kita bisa shut down, betul, because of belief. Iya, itu ada istilah yang mengatakan badan kita begitu cerdasnya, dia bisa menciptakan obat bagi dirinya, dia juga bisa menciptakan racun bagi dirinya. Maksudnya itu, bro.
Jadi artinya yang mengontrol is thought. Iya, pasti dong. Iya, karena thoughts itu kan adalah command center. Command center itu yang mengirim signal. Nah, signal itu berupa persepsi. Nah, tubuh kita adalah terdiri dari triliunan sel kan. So the idea is, sorry ya, gue potong ya. So the idea is how to manipulating our thought is the key. Ya sebenarnya kalau pikiran kita akumulasi daripada data dan informasi, ya kita cari aja yang lebih akurat yang menguatkan hati gitu, bro. Choosing the thought. Choosing what you think. Ya memilih datanya aja. Memilih datanya. Memilih datanya yang lebih menguatkan hati itu yang kita pilih gitu. Tapi kalau seandainya misalnya data yang kita pilih itu, makanya kenapa kan istilahnya makanya narasi, brother. Okay. Istilahnya kan ada orang bilang ini makanya namanya situasinya kan ada narasinya, ada ceritanya. Jadi narasi seperti apa yang kita mau percayai kan gitu. Paham nggak, brother? Yeah. Jadi kayak contohnya misalnya sekarang dalam situasi sekarang misalnya, kita anggap aja nggak usah ngomongin soal COVID, nanti kalau COVID terlalu sensitif ya. Ngomongin anggap aja penyakit lain misalnya cancer gitu. Nah, kalau bagaimana kita mengatasi cancer dan juga cancer itu apa dan apa penyebabnya dan sebagainya, itu pasti ada pendekatan secara saintifik katanya orang bilang. Tapi uniknya kalau kita berbicara saintifik, karena saintifik itu begitu luasnya, akhirnya otomatis bisa terjadi yang namanya perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan itulah akhirnya orang beranggapan, oh sebagai contoh misalnya cancer, orang bilang, oh jawabannya adalah harus kemoterapi gitu. Tapi yang satu bilang enggak, jawabannya harus self healing gitu. Kan gitu. Yang mana yang benar kan gitu ya. Kan sebenarnya nggak ada masalah, tergantung masing-masing orang situasinya seperti apa. Begitupun juga dengan konsep kayak kita bilang pakai vaksin atau tidak pakai vaksin gitu. Jadi yang seperti mungkin Dokter Butar bilang gitu, I'm not against vaccine, I'm against stupidity kan gitu kan maksudnya. Jadi poinnya kan adalah lebih kepada kita lebih punya pemahaman aja gitu dalam hal ini, kira-kira pemahaman mana yang kira-kira yang menguatkan kita. Nah itu yang kita yakini gitu. Nah kalau kita berbicara misalnya sebuah penyakit, misalnya scientific itu terbagi ada satu yang namanya scientific method. Kalau scientific method itu biasanya hampir semua pasti sama semua orangnya. Kalau misalnya orang bilang bahwa cancer itu jawabannya adalah harus kemoterapi, misalnya jawabannya itu dan semua setuju. Because it's scientific. Bukan scientificnya karena metodnya gitu. Metodnya, ya jadi it's a scientific method. Tapi kalau seandainya sebagian ahli kesakitan dalam hal ini bilang bahwa bagaimana cara mengatasi bagaimana cara mengatasi cancer tersebut adalah dengan cara kemoterapi, dan sebagian orang lain bilang bahwa tidak, dengan cara itu bisa dengan cara yang lain. Nah disitulah terjadi perbedaan pandangan. Nah kebetulan salah satu yang resmi justru yang lebih diakui. Nah ketika yang diakui maka naratifnya akan sesuai dengan apa yang diakui kan. Nah itu yang terjadi, yang disebut yang namanya scientific consensus. Itu poin saya. Paham nggak, brother? I get it. Ngerti. Nah jadi kalau konsensus artinya bukan masalah soal mana yang benar mana yang salah gitu. Tapi yang resmi dia bisa menentukan narasinya seperti apa gitu. Oke. Nah cuma kalau kita berbicara dalam hal kesakitan itu pun tapi kan walaupun ada naratif konsensus, belum tentu itu yang benar buat diri dia sendiri. Betul, maksud saya itu. Kan makanya kenapa pendekatan medis sekarang, pendekatannya adalah is not one size fits all, tapi pendekatannya adalah is a precision and personalized. Kayak latihan, brother kan persis. Brother ngomong gini, saya IF juga, brother kan OCD gitu ya, IF juga. Tapi orang kan kalau emang orang OCD udah pasti berhasil. Kan enggak, kenapa? Karena brother pasti tanyain, lu gimana sekarang kondisinya, badannya, selama ini makannya seperti apa. Akhirnya ada tahap-tahapan, oke 12-12 mainannya, atau misalnya 16-8, atau mainnya berapa. Atau misalnya nanti kalau bisa lo kalau buka, misalnya karena lu udah gemuk banget ini bisa gak lo cuma one omet aja, one meal a day atau two meal a day. Itu kan basically yang lu mengatakan there is no one thing fits all kan, artinya kan. Nggak ada one size fits all. Same as a diet, nggak ada diet yang terbaik buat semua orang, tergantung dirinya sendiri. Kalau gitu, artinya vaksin bisa bagus atau bisa jelek tergantung dari orang yang menerima. Bisa. Betul kan? Betul. Dan tidak ada yang salah untuk orang yang
percaya sekali pada vaksin dan orang yang tidak mau divaksin sebenarnya tidak ada masalah karena Tidak itu ada masalah. thought dia yang mempengaruhi itu. Iya, cuma yang menjadi tantangan kan sekarang kan ini kan kebijakan gitu. Tapi kalau kita berbicara dari tatanan yang tadi yang sering saya katakan, saya sebagai pengamat kesehatan kalau ditanya misalnya baiknya seperti apa? Kalau urusannya dengan masuk ke badan kita sendiri, itu menyenangkan kalau seandainya kebijakan itu diambil oleh kita. Yaitu oleh pribadinya masing-masing. Jadi biarkan orang itu punya hak asasinya. Jadi artinya tidak boleh ada aturan yang mengatakan kalau tidak mau ada denda. Ya sebenarnya kan sama aja kalau misalnya kita bisa mewajibkan vaksin, berarti kita bisa mewajibkan juga orang untuk tidak boleh merokok kan? Berarti kita bisa mewajibkan orang juga, benar gak? Iya kan? Kita bisa mewajibkan orang juga untuk harus makan sayur. Kita bisa mewajibkan orang juga harus latihan beban setiap hari minimal 15 menit kan bisa gitu. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.